Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Salam sehat selalu. Selalu jaga kesehatan dengan menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan tidak duduk secara berdekatan. Baiklah adik-adikku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kami dari tim kurikulum, saya nama Effendi Nur Hasan, kami sebagai Wakakurikulum, kami akan menjelaskan mengenai beberapa pembelajaran dan penilaian serta aplikasi yang akan digunakan oleh SMK Bina Wiyata Sragen dalam rangka untuk pembelajaran di tahun pembelajaran 2021-2022. Adik-adikku sekalian, pada kesempatan kali ini nanti akan kami sampaikan beberapa materi berkaitan dengan pembelajaran. Antara lain kami akan menyampaikan materi untuk kurikulum 2013, yaitu kurikulum yang akan kita pakai untuk SMK Bina Wiyata Sragen, kurikulum 2013 revisi. Kemudian kami juga akan menyampaikan pembelajaran yang akan berlangsung di SMK Bina Wiyata Sragen, yaitu pembelajaran dengan model blended learning, atau kami menyebutnya blended karena pembelajaran tersebut ada pembelajaran luring atau tatap muka, kemudian ada pembelajaran daring atau menggunakan jarak jauh. Kemudian kami juga akan memberikan materi mengenai aplikasi yang akan digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Nanti untuk aplikasi adik-adik dapat melihat di channel YouTube kami, nanti akan kita tampilkan di sini. Silahkan adik-adik memperhatikan. Barangkali nanti ada yang bisa ditanyakan, silahkan nanti bisa ditanyakan. Kemudian kami juga akan memberikan sedikit materi mengenai penilaian-penilaian yang akan dilaksanakan di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen. Baiklah adik-adik semua, kita akan lanjut ke materi. Silahkan disimak pada presentasi berikut ini. Baiklah adik-adik, untuk materi pengenalan kurikulum akan kami mulai dari definisi kurikulum itu sendiri. Definisi kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode pendidikan. Di sini kurikulum yang akan dipakai untuk SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen pada tahun pelajaran 2021-2022 adalah kurikulum 2013 revisi. Jadi kurikulum tersebut adalah beberapa mata pelajaran yang sudah disusun sebagaimana mestinya, kemudian diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara yaitu SMK Bina Wiyata Sragen, berisi rancangan pembelajaran. Itu berarti ada isinya mata pelajaran, kemudian diberikan kepada peserta pelajaran yaitu siswa dalam satu periode jenjang pendidikan, maksudnya dalam satu tahun pembelajaran. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya kurikulum 2013 revisi. Perlu diketahui oleh adik-adik bahwa ada beberapa macam kurikulum, seperti kurikulum 2006, kemudian kurikulum 2013 sendiri, ada kurikulum 2013 revisi 1, revisi 2, dan yang terakhir adalah revisi 3. Yang terakhir ini yang akan kita pakai di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen. Kemudian pada kurikulum 2013 revisi ini ada kegiatan-kegiatan, antara lain yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan dalam kurikulum revisi 2013 antara lain 1.
Satu, guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi dalam pembelajaran diharapkan guru memberikan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi tidak tegang, tidak sepaneng, sehingga anak-anak dalam menerima pembelajaran atau menerima materi juga akan bisa masuk dengan baik karena suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian mendiskusikan kompetensi baik yang sudah dipelajari maupun dikembangkan sebelumnya. Kemudian menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran itu gunanya untuk apa dan kedepannya itu akan dipakai untuk apa, itu harus dijelaskan oleh masing-masing guru sehingga siswa itu paham apa yang akan dipelajari. Kemudian menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi materi yang akan dipelajari tersebut dijelaskan ke siswa. Oh, nanti kita akan mempelajari tentang materi ini. Kemudian kegiatannya apa saja? Apakah itu kegiatannya diskusi, apakah itu kegiatannya praktek, atau kegiatannya literasi dan lain sebagainya, maka akan dijelaskan oleh guru pada kegiatan pendahuluan. Kemudian guru juga akan menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang digunakan. Apakah portofolio, apakah tugas atau ulangan harian, atau ada ujian akhir dan lain sebagainya, itu akan disampaikan guru pada kegiatan pendahuluan. Kemudian kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik psikologis peserta didik. Menggunakan pendekatan saintifik yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Jadi untuk kegiatan inti ini lebih ke kegiatan siswa. Jadi siswa itu diberikan motivasi oleh guru, kemudian sesuai dengan kreativitasnya, kemudian siswa secara mandiri bisa mengembangkan apa yang sudah dipelajari. Kemudian proses pembelajarannya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa harus menyenangkan, menantang, kemudian memberikan motivasi. Siswa itu dibimbing bagaimana agar anak tersebut atau siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa mencapai kompetensi seperti yang sudah direncanakan dalam rencana pembelajaran di guru. Tentu saja mengacu pada indikator pencapaian kompetensi yang sudah disusun oleh guru dalam rencana pembelajaran. Kegiatan berikutnya pada kurikulum 2013 yaitu kegiatan penutup, yang mana kegiatan penutup terdiri atas dua kegiatan, yaitu yang pertama, guru beserta peserta didik membuat rangkuman simpulan pelajaran. Jadi sebelum ditutup, kemudian guru itu memberikan simpulan pelajaran, bisa lewat siswa atau bisa disimpulkan sendiri oleh guru yang bersangkutan. Kemudian melakukan refleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Untuk kegiatan kedua yaitu guru akan melakukan penilaian, kemudian merencanakan tindak lanjut dalam bentuk remedi. Remedi akan dilaksanakan ketika siswa tidak bisa mencapai nilai KKM, misalnya dalam ulangan. Kalau siswa itu KKM-nya 70 tetapi siswa itu tidak bisa mencapai nilai 70, maka siswa akan dilakukan remedi. Kemudian bisa juga siswa akan dilakukan pengayaan. Kalau pengayaan itu siswa yang sudah mencapai nilai tinggi atau melebihi KKM, siswa bisa mendapatkan pengayaan, yaitu materi yang lebih untuk memperkaya pengetahuan siswa. Kemudian guru juga akan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Jadi
apa yang akan dipelajari besok itu sudah disampaikan pada pertemuan kali ini. Misalnya minggu ini pertemuannya adalah membahas mengenai kenakalan remaja, kemudian minggu besok mau pelajarannya yaitu bahaya narkotika. Jadi guru akan menyampaikan terlebih dahulu hari ini, kemudian siswa bisa membuka materi agar besok ketika pembelajaran berlangsung siswa sedikit-sedikit sudah mengetahui atau paham mengenai materi yang akan disampaikan. Setelah kita mengenal kurikulum 2013, maka kita akan masuk pada pembelajaran yang ada di SMK Bina Wiyata Karangmangu Sragen. Pada tahun pelajaran kemarin 2020-2021 kita sudah berada dalam pandemi corona, sehingga kita melaksanakan pembelajaran secara blended learning, yaitu campuran. Jadi pembelajarannya antara pembelajaran luring atau tatap muka, kemudian pembelajaran daring, juga ada pendidikan karakter. Jadi itu yang akan dilaksanakan di SMK Bina Wiyata Sragen. Jadi kita tidak hanya pelajaran daring saja, tetapi nanti ketika PPKM sudah selesai, kemudian COVID sudah mereda, maka kita akan tetap mengadakan pembelajaran luring atau praktek bisa, kemudian pendidikan karakter, ketarunaan itu akan dilaksanakan secara luring, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat, kemudian juga mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Sragen. Pembelajaran blended learning sendiri adalah metode belajar di mana proses belajar tatap kelas atau tatap muka di kelas berpadu dengan proses e-learning secara harmonis. Yang disebut tatap kelas di sini adalah tatap muka atau pembelajaran konvensional biasa. Jadi guru bertemu dengan siswa di dalam kelas, kemudian berinteraksi, itu namanya kelas klasikal. Kemudian e-learning, proses e-learning itu yang dimaksud adalah daring. Jadi menggunakan learning management system, jadi menggunakan media internet. Siswa berada di rumah sedangkan guru berada di sekolah, kemudian saling berinteraksi menggunakan moda daring, menggunakan koneksi dengan internet. Sedangkan untuk pembelajaran luring atau tatap muka, definisinya adalah kegiatan pembelajaran yang berupa interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Sudah kami jelaskan di depan tadi bahwa pembelajaran tatap muka itu berlangsung secara klasikal. Jadi guru ketemu dengan murid, kemudian di dalam kelas guru berinteraksi dengan murid, memberikan pembelajaran, murid bisa bertanya, kemudian murid bisa berinteraksi dengan guru face to face atau secara langsung di dalam pembelajaran di kelas tersebut. Tapi untuk pembelajaran tatap muka ketika kita dalam masa pandemi COVID itu masih dibatasi oleh pemerintah, sehingga kebanyakan nanti akan menjalani pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring sendiri adalah pembelajaran di mana pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya, menggunakan sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi serta media yang lain. Jadi pembelajarannya terpisah seperti yang saya sampaikan, bahwa anak-anak di rumah, guru di sekolah, kemudian kita menggunakan Zoom atau kita menggunakan aplikasi yang lain, kita menggunakan Google Classroom, kita menggunakan Google Form, grup WA, Telegram dan lain sebagainya untuk menjalankan pembelajaran dari menggunakan koneksi internet. Jadi paling memungkinkan memang untuk pembelajaran daring koneksinya menggunakan koneksi internet.
Anak-anakku sekalian, untuk SMK Bina Wiyata Sragen, kami bekerja sama dengan Sekolah Digital Indonesia itu akan menggunakan aplikasi daring yang nanti anak-anak akan menggunakan aplikasi tersebut untuk pembelajaran. Aplikasi tersebut menggunakan web browser. Kemudian anak-anak nanti akan masuk di situs SMK Bina Wiyata Sragen.id. Kemudian anak-anak harus memasukkan username dan password yang sudah dikirim dari sekolah melalui wali kelas masing-masing. Pada aplikasi ini nanti akan ada beberapa poin-poin yang bisa anak-anak gunakan seperti presensi, pengumuman, sumber belajar, tanya jawab, mengirim tugas dan lain sebagainya, kemudian download materi, kemudian belajar berinteraksi dengan guru. Itu bisa dilakukan menggunakan aplikasi daring SDI. Kemudian nanti pembelajaran akan berlangsung secara dua arah, karena di situ akan ada fitur chat yang akan digunakan untuk guru ketika guru tersebut menjelaskan pembelajaran. Kemudian anak-anak juga bisa berinteraksi dengan guru tersebut. Anak-anak bisa saling berbalas chat dengan guru, kemudian menanyakan hal-hal yang kira-kira anak-anak belum paham. Jadi aplikasi ini bagus sehingga masih kita pakai. Kita sudah memakai di semester genap tahun 2020-2021. Kemudian kita lanjutkan, kemungkinan nanti ada pengembangan di berbagai elemen atau berbagai item. Nanti silakan diikuti perkembangan tersebut. Intinya, aplikasi ini akan memudahkan siswa dan guru dalam berinteraksi di dalam pembelajaran. Untuk cara penggunaannya, silahkan adik-adik bisa mendengarkan atau menyaksikan video tutorial pembelajaran daring SDI dari SMK Bina Wiyata Karangmalang, Sragen. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Kakak harap semua sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Kali ini kakak akan menjelaskan cara untuk menggunakan aplikasi pembelajaran daring di SMK Bina Wiyata. Pastikan kuota kamu terisi dan HP kamu sudah terinstall aplikasi Chrome. Seperti ini nih aplikasinya. Oke, yang pertama, buka aplikasi Chrome kalian. Setelah itu, ketik www.smkbinawiyatasragen.id, lalu tekan enter. Tunggu dulu ya hingga masuk ke halaman login. Seperti ini nih tampilan halaman login kalian. Setelah itu masukkan user dan sandi yang telah kalian dapatkan dari wali kelas. Setelah itu klik sign in ya. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi pembelajaran daring SMK Bina Wiyata. Pastikan nama kalian muncul di bagian kiri atas dari tampilan tersebut. Di sana terdapat 10 menu utama. Yang pertama, menu pengumuman. Di sana kalian dapat mengakses informasi resmi terbaru dari sekolah. Lalu, ada menu presensi, di mana kalian dapat mengecek presensi kehadiran kalian. Di sebelah kanannya terdapat menu mata pelajaran. Di dalamnya terdapat daftar mata pelajaran dan nama-nama dari Bapak Ibu Guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Selanjutnya ada menu sumber belajar yang berisi modul-modul yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Menu selanjutnya adalah tanya jawab pelajaran. Di menu ini kalian dapat berinteraksi dengan guru mata pelajaran di luar jam pembelajaran. Lalu ada menu tugas sekolah di mana kalian akan mengumpulkan tugas sekolah di sana.
Lalu ada menu download, kalian dapat mendownload file-file yang berkaitan dengan dokumen sekolah. Selanjutnya ada menu belajar interaktif. Nah, di sini nih kalian nanti akan berinteraksi secara langsung dengan Bapak Ibu guru pada saat jam pembelajaran. Menu selanjutnya adalah ujian online. Di sana nanti kalian akan mengerjakan ulangan yang Bapak Ibu guru berikan kepada kalian. Lalu terakhir, menu pembagian rapot di mana kalian dapat melihat hasil akhir pembelajaran selama 1 semester. Oke, lalu selanjutnya kakak akan sampaikan cara masuk ke kelas online kalian. Sebagai informasi, pembelajaran suatu mata pelajaran yang dapat diakses pada saat jadwal pembelajaran itu berlangsung. Jadi cek selalu jadwal pembelajaran kalian ya. Misal pelajaran matematika tertulis di jadwal kalian itu hari Senin pukul 7 sampai 8 pagi, maka kalian hanya bisa absen dan masuk ke kelas tersebut pada pukul 7 sampai 8 pagi. Jadi jangan sampai tertinggal ya. Setelah itu kalian pilih menu belajar interaktif. Nah, di situ terlihat mata pelajaran yang akan kalian ambil. Silahkan kalian klik atau sentuh logo kotak merah seperti ini nih. Nah, setelah itu silakan kalian berinteraksi dengan Bapak atau Ibu guru melalui fitur chat. Silakan kalian ikuti instruksi Bapak atau Ibu guru kalian. Jika ingin mengecilkan kolom chat, kalian dapat menekan tombol min atau negatif di sisi kanan dari kolom chat tersebut. Lalu akan terlihat modul yang Bapak Ibu berikan. Modul dapat berupa tulisan, gambar, maupun video. Tetap berada di kelas tersebut hingga Bapak Ibu guru menutup kelas kalian. Lalu setelah pembelajaran, Bapak Ibu guru biasanya akan memberikan tugas. Nah, gimana sih cara untuk mengirimkan tugas melalui aplikasi ini? Jadi, kalian bisa sentuh logo rumah di bagian kiri bawah dari aplikasi tersebut agar kembali ke menu utama. Lalu, pilih menu tugas sekolah. Nah, begini tampilannya. Silakan kalian klik atau sentuh logo kotak merah seperti ini nih. Lalu tentukan kategori berkas tugas yang akan kalian kumpulkan. Ada 3 jenis file yang dapat kalian kirim: JPEG, PNG, PDF, lalu link YouTube, dan link lainnya. Jika tugas kalian akan dikumpulkan dalam bentuk foto, maka pilih JPEG, PNG, PDF seperti ini. Lalu klik choose file, lalu pilih foto tugas yang akan dikirim, lalu klik upload seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya jika sudah berhasil dikirim. Jika kalian salah dalam mengirimkan berkas, maka kalian dapat mengulanginya. Pertama, kalian harus menghapus berkas tersebut, lalu kalian ikuti langkah-langkah seperti tadi kembali. Oke, sudah jelas kan? Jadi, itu adalah garis besar dari tutorial pembelajaran daring di SMK Bina Wiyata. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa hubungi wali kelas kalian masing-masing. Oke, tetap sehat dan selalu semangat ya. Setelah adik-adik menyaksikan video tutorial pembelajaran daring dari SDI di SMK Bina Wiyata Karangmangu Sragen, nanti silahkan adik-adik bisa menerapkan ketika adik-adik sudah diberikan username dan password melalui wali kelas masing-masing. Kemudian username dan password tersebut bisa dimasukkan ke dalam aplikasi, baru adik-adik nanti bisa login. Kemudian apabila adik-adik nanti membutuhkan video tersebut, nanti adik-adik bisa akses di YouTube di official SMK Bina Wiyata Sragen, atau nanti akan kami berikan linknya melalui wali kelas di grup WA masing-masing, sehingga adik-adik bisa membuka tutorialnya sewaktu-waktu karena sudah kami simpan di YouTube. Adik-adikku sekalian, setelah kita belajar mengenai kurikulum, kemudian kita belajar mengenai pembelajaran baik itu daring, luring maupun pendidikan karakter, kemudian adik-adik tadi sudah kami sampaikan mengenai aplikasi daring menggunakan aplikasi SDI. Berikut ini akan kami sampaikan sistem penilaian yang ada di SMK Bina Wiyata Karangmangu Sragen. Pada sistem penilaian akan ada beberapa aspek
antara lain satu, nilai pengetahuan, kemudian nilai keterampilan, kemudian nilai sikap. Untuk nilai pengetahuan didapat dari penugasan, kemudian dari ulangan harian, nilai UTS dan UAS. Jadi nanti dalam pembelajaran adik-adik akan mendapatkan tugas dari guru, baik itu tugas terstruktur maupun tidak terstruktur. Kemudian adik-adik bisa mengumpulkan. Kemudian adik-adik juga akan diberikan ulangan-ulangan harian, tergantung dari masing-masing guru, kemudian tergantung dari KD atau kompetensi dasar yang ada pada mapel tersebut. Kemudian UTS itu akan dilaksanakan secara serentak, biasanya daring modelnya, tetapi di sekolah menggunakan jaringan WiFi di sekolah. Kemudian UAS juga sama, akan menggunakan jaringan di sekolah atau daring, tetapi anak-anak tetap masuk ke sekolah. Tapi untuk masa pandemi seperti ini, PPKM, kita juga belum tahu, kita tergantung dari manajemen nanti kira-kira bagaimana model ujiannya. Untuk nilai pengetahuan, bobot penilaiannya adalah sebagai berikut, yaitu 4 UH1 plus 4 UH2 plus 1 UTS plus 1 UAS dibagi 10. Ini dimaksudkan bahwa untuk nilai ulangan harian 1 bobotnya adalah 40%, nilai ulangan harian 2 bobotnya 40%, untuk nilai UTS dan UAS masing-masing 10%. Nah, kemudian didapatkan nilai akhir. Nilai akhir itu adalah nilai yang akan tertera di rapot adik-adik ketika nanti adik-adik menerima hasil penilaian. Kemudian untuk nilai keterampilan diperoleh dari praktek atau unjuk kerja, itu untuk mapel-mapel produktif. Kemudian untuk mapel non produktif atau muatan nasional dan muatan kewilayahan, untuk nilai keterampilan bisa didapat dari masing-masing guru, tergantung nanti bagaimana guru tersebut akan memberikan penilaian keterampilan. Bisa jadi unjuk kerja, mengerjakan di depan, kemudian misalnya menyanyi, melukis dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi nilai keterampilan. Nilai diambil dari nilai optimum per KD. Jadi di masing-masing KD tersebut, KD 1, 2, 3, 4, 5, kemudian nanti dirata-rata, kemudian dibagi jumlah KD-nya, baru adik-adik bisa mendapatkan nilai akhir yang tertera pada nilai rapot adik-adik sekalian. Sedangkan yang terakhir yaitu nilai sikap menggunakan teknik observasi. Nanti akan dilakukan oleh guru BK, guru mapel, dan wali kelas selama periode 1 semester. Observasi ini adalah jadi bagaimana perilaku kalian itu akan dipantau oleh masing-masing guru, baik itu guru BK ataupun wali kelas ataupun guru mapel ketika pembelajaran berlangsung atau ketika di luar pembelajaran juga bisa. Jadi untuk nilai sikap ini penting adik-adik semuanya. Karena apa? Karena nilai sikap ini adalah nanti akan menentukan kelulusan. Karena di kriteria kelulusan nilai sikap adik-adik semua minimal harus baik. Jadi anak-anak yang mempunyai nilai sikap kurang baik itu tidak akan bisa lulus, karena memang persyaratannya seperti itu. Yang terakhir dari kami di kurikulum akan menyampaikan mengenai pelaporan atau raport adik-adik sekalian, pelaporan hasil ulangan atau hasil pembelajaran selama 1 semester bagi adik-adik itu akan disampaikan kepada peserta didik dan orang tua dalam bentuk raport. Jadi nanti adik-adik akan menerima berkas berupa raport, di mana pada raport tersebut
adik-adik akan mendapati identitas adik-adik, kemudian identitas sekolah. Kemudian adik-adik juga akan menerima nilai pembelajaran selama 1 semester, baik itu nanti karakter, kemudian ada nilai sikap, nilai keterampilan, dan nilai pengetahuan di masing-masing mata pelajaran. Kemudian ketika adik-adik magang itu juga nanti di kelas 11 adik-adik juga akan menerima rapot dengan nilai magang yang ada di dalamnya. Adapun grading dari penilaian atau nilai di rapot nanti bisa adik-adik lihat di slide kami, di mana adik-adik bisa mendapatkan nilai A+, A atau A-, B+, dan seterusnya itu seperti apa. Kemudian adik-adik di situ ada nilai yang kurang. Kalau adik-adik mendapatkan nilai adaptif normatif di bawah 60, adik-adik mendapat predikat D. Kemudian pada mapel produktif di bawah 65, adik-adik akan mendapatkan predikat D atau kurang. Kita gunakan untuk pembelajaran daring di tahun pembelajaran 2021-2022 SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, ingat 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Semoga kita akan sehat selalu, kemudian sampai bertemu di SMK Bina Wiyata Sragen di pembelajaran daring maupun luring di SMK Bina Wiyata Karangmalang Sragen. Terima kasih dari kami kurikulum. Apabila ada pertanyaan silahkan menghubungi kami di kurikulum setiap saat kami ada di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.